Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Ani. Selamat pagi, Kak. Suara saya terdengar Boleh saya panggil Kakak Fani? boleh. Suara saya terdengar dengan baik, jelas. Ya, lumayan. Baik, gimana Cukup, nih Bu cukup jelas. kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Lagi sibuk apa nih Bu? Kalau boleh tahu. Ya salah. Kalau karena pekerjaannya pedagang, ya sibuk. Sekarang lagi sibuk posting. Kalau pagi-pagi itu pasti repot buat mikirin apa nih barang yang mau dipromosiin hari ini. Baik nih, kita mulai ya. Nah, pertama-tama aku mau nanya nih Bu, boleh gak nih Ibu cerita gimana awal mula Ibu bisa berjualan di media sosial? Agar para penonton tuh bisa mempelajari nih dan bisa mengikuti langkah Ibu menjadi pembisnis sukses di media sosial. Silakan. Awalnya, saya ini berjualan secara offline. Tapi memang ketika memasuki masa pandemi COVID ini, mau tidak mau, sistem berjualan saya harus saya rubah. Karena memang kan sangat tidak mungkin ya, banyak keluar rumah, secara banyak larangan-larangan, kita tidak boleh sering-sering keluar rumah. Nah, mau tidak mau, cara berjualan saya harus dirubah yang tadinya berjualan secara offline, diimbangi dengan berjualan secara online. Awal mulanya hanya terbatas di kalangan dekat saja, hanya kontak-kontak WhatsApp aja, Kak. Tapi lama-lama mulai ke Facebook, ke Instagram untuk promosi-promosinya. Dan ada juga di Shopee. Ada beberapa produk yang dijual di Shopee juga. Alhamdulillah, walaupun memang tidak langsung signifikan ya omsetnya, tapi sangat membantu dengan kondisi yang sekarang ini. Baik Bu, aku mau nanya, kan sekarang nih lagi pandemi ya Bu ya, pasti semua pekerjaan itu menurut kita untuk tetap di rumah aja. Menurut Ibu, work from home ini cukup efektif atau tidak untuk dijalankan? Kalau bagi saya sangat membantu. Dengan bekerja di rumah ini sangat-sangat membantu. Maksudnya begini, uh, semua hal yang tadinya agak susah saya lakukan karena saya harus banyak keluar rumah untuk berjumpa dengan banyak orang. Dengan keterbatasan sekarang harus mengerjakan banyak kali rumah, itu bahkan jadi beres gitu loh. Maksudnya bisnisnya jalan, pekerjaan rumah, tanggung jawab sebagai ibu ya juga sangat terpenuhi. Kalau saya sih berpikir banyak hikmahnya lah gitu. Dengan work from home ini kualitas bertemu dengan anak juga banyak gitu. Tidak hanya sebatas kuantitas aja, lebih berkualitas karena kan memang selama ini uh, waktunya jarang bertemu dengan anak. Tapi karena sekarang harus bekerja di rumah, otomatis itu menjadi nilai plus lah untuk anak saya bertemu lebih banyak dengan saya. Baik Bu, untuk selama Ibu work from home, pasti Ibu sering dong kayak melakukan meeting online. Menurut Ibu cukup efektif atau tidak nih? Meeting online sangat membantu pergerakan bisnis saya karena saya juga harus ada ajak beberapa mitra-mitra bisnis baru yang harus dipahamkan tentang produk, tentang strategi pemasaran. Dengan adanya meeting online ini, hal itu memungkinkan gitu. Maksudnya kami tetap masih bisa belajar untuk lebih efektif menjalankan bisnis selama di rumah ini dengan lewat online. Dan waktu kami juga sangat efektif, tidak terbuang-buang percuma. Tidak seperti dulu misalnya kalau ada pertemuan kita harus ketemu, belum lagi ngaretnya kan, belum lagi setelah meeting itu kita juga ada, pokoknya kalau saya pribadi dengan meeting online itu sangat memberikan banyak manfaat. Belajar itu istilahnya belajarnya tetap jalan, waktunya juga kita dapat, nggak terbuang-buang percuma, karena semuanya kan serba on time. Kalau buat meeting online itu Ibu tuh suka ngelakuin sharing atau apa aja nih Bu? Gunain meeting online itu untuk apa aja saja? Pertama,
banyak jenis meeting yang saya ikutin. Di antaranya saya juga mengikuti meeting di bisnis saya, entah itu untuk penguatan apa namanya cara strategi menjalankan bisnisnya. Tapi ada juga kalanya saya mengadakan meeting online itu hanya sekedar untuk memotivasi pergerakan bisnis saya. Saya ikuti sesi-sesi kelas motivasi. Tidak hanya terbatas lingkupnya tuh tidak hanya harus mengenai bisnis saya, tapi motivasi-motivasi secara umum juga saya ikuti lewat meeting online. Juga ada beberapa pengajian juga saya ikuti lewat meeting online. Gitu. Menurut Ibu berarti kelebihan meeting online itu banyak ya Bu ya. Lalu untuk kendalanya sendiri, menurut Ibu apa ya untuk meeting online itu? Kayaknya untuk kendalanya semua orang pasti mengalami, di antaranya sinyal ya. Kuota jangan lupa. Jadi kalau untuk orang-orang yang masih mungkin belum punya memasang wifi di rumahnya ya dengan mengadakan meeting online, pasti bagi mereka itu sangat sangat memusingkan dengan kuota ya. Tapi ketika kita sudah ada fasilitas untuk mengadakan meeting online, biasanya hanya terbatas dengan kendala sinyal saja. Belum lagi untuk beberapa orang baru, atau mungkin saya juga dulu waktu awal-awal mengikuti meeting online, gaptek ya. Jadi bingung nih, kok yang lain udah pada masuk, kok saya belum masuk gitu kan, nggak masuk, perasaan semuanya udah bener, passwordnya, ID-nya gitu, tapi kenapa nggak masuk? Ya biasalah, awal-awal itu pasti banyak kendala. Tapi ya kalau sekali, 2 kali ikut, 3 kali sana lancar lah. Menyalakan mic, kan kapan harus ngomong, video itu wajah kita harus tampil, itu sekarang ini udah biasa lah. Menurut Ibu, apa ada tata tertib yang diterapkan oleh pihak penyelenggara meeting online bagi para peserta ketika Ibu ikut serta dalam meeting online? Ada, banyak. Mohon maaf ya, ini banyak gangguannya. Suara berisik nggak sih? Berisik. Berisik ya, maaf ya, tapi masih jelas ya. Masih Malum jelas. ini nggak bisa dikondisikan ini di rumah, ini ibunya sedang ada ini. Apa namanya? Untuk etika? Kendala, iya. Ada. Jadi pihak penyelenggara meeting online pasti menerapkan aturan-aturan yang berlaku. Seperti kalau saya biasanya diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Terus wajah harus diperlihatkan, kecuali ada beberapa sesi yang kita diperbolehkan tidak usah membuka video ya. Ketika acara dimulai, mic-nya harus di-off-kan. Ya biasalah, seperti hal-hal seperti itu. Ketika misalnya mau bertanya, kita bisa kasih kode-kode gitu, kayak mengacungkan jari gitu, kayak gitulah. Lalu menurut Ibu, dampak apa yang ditimbulkan apabila kita nih tidak memahami etika dalam berlangsungnya meeting online? Aduh Kak, mohon maaf, ini gangguannya banyak. Boleh diulang lagi Kak pertanyaannya? Lalu menurut Ibu, dampak apa yang akan ditimbulkan apabila kita tidak memahami etika dalam berlangsungnya meeting online? Dampak yang akan berlaku bila kita tidak mematuhi peraturan meeting online, diantaranya akan mengganggu berjalannya meeting online. Contoh, ketika kita tanpa sadar membuka mic, membuka suara. Jadi suara yang di sekitar kita kan masuk semua kan, seperti saat ini nih, berisik banget kan pasti ya. Nah itu kadang-kadang buat kami nih para emak-emak suka nggak sadar. Itu kalau udah berisik itu pembicaranya nggak kedengeran, kasihan juga kan. Terus tanpa sadar ketika video terbuka mungkin anak ikut nimbrung, meluk, secara etika kesopanan itu kan sangat tidak sopan gitu, tidak boleh walaupun di rumah gitu meetingnya. Itu suka terjadi. Ya biasanya kalau kita masih di lingkungan kita itu kita bisa langsung tegur secara halus. Tapi kalau sudah umum biasanya kita saling japri.
Lalu bagaimana saran Ibu mengenai peserta yang sering terlambat ketika meeting online berlangsung? Kalau terlambat, saya kira itu kerugian untuk mereka. Karena sebetulnya buat kami tidak mengganggu, karena kadang-kadang kita juga tidak ngerti kan, ada yang datangnya nyusul, ada berapa orang gitu. Hanya kerugian untuk mereka saja. Apa namanya? Berarti mereka tidak bisa mengikuti materinya secara full gitu. Gitu. Jadi dan untuk yang terakhir menurut Ibu, kelebihan untuk menjalankan bisnis melalui virtual atau media online ini cukup efektif atau tidak dibandingkan dengan menjalankan bisnis melalui offline? Kalau bagi saya semua hal itu positif ya, tergantung kita melihatnya dari sudut apa. Kalau di zaman sekarang pergerakan online itu sangat sangat harus dilakukan karena semuanya udah beralih ke teknologi. Mungkin offline tetap harus dilakukan untuk beberapa hal, tapi online itu memang pilihan satu-satunya saat ini yang harus dikerjakan. Orang-orang sekarang udah nggak mau repot soalnya. Begitu banyak bisnis-bisnis yang berbasis e-commerce yang maju kan belakangan ini kan. Seperti Lazada, Tokopedia, yang mana orang-orang udah malas pergi ke toko fisiknya, misalnya pergi ke mall. Mereka maunya yang praktis. Tinggal lihat di aplikasi barang apa yang mau diambil, mau dibeli, lihat harganya, dan saya rasa memang hari ini kita harus sudah mulai berpikir maju ke depan bahwa uh, pengetahuan tentang bisnis online itu harus dipelajari, harus dilakukan. Kalau yang saya tahu kan perkembangan zaman itu terus berubah. Nah, perubahan itulah yang membuat kita sebetulnya bisa menjadi lebih baik. Kalau kita tidak mau berubah ya tidak ada lagi, pasti kita akan tertinggal oleh zaman, kita akan musnah gitu. Kalau yang saya suka dengar itu disruption ya. Jadi kalau yang tidak mau berubah ya akan ditinggalkan. Sekarang ini zamannya online, mau tidak mau saya sebagai ibu rumah tangga, pedagang biasa aja gitu istilahnya, yang gaptek, nggak ngerti teknologi, ya tetap harus belajar. Setidak-tidaknya saya harus mampu mengerti seperti ini, belajar secara online itu saya harus belajar. Karena ketika saya tidak mau berubah, saya hanya tetap mengandalkan belajar secara offline, ketemu dengan banyak orang, apalagi di masa pandemi seperti ini sangat berbahaya gitu. Gitu Kak. Hmm. Bisnis online hari ini memang harus dilakukan. Mau nanya nih Bu, menurut Ibu gimana nih tentang oknum-oknum pedagang yang menggunakan media sosial dengan tidak bijak seperti melakukan penipuan atau sebagainya nih Bu? Sangat disayangkan sebetulnya, tapi sekarang para konsumen itu sudah sangat cerdas, sudah pintar. Jadi memang kembali lagi qadarullah ya, ketika kita kalau mereka sampai tertipu, ya mungkin sudah jalannya mereka seperti itu. Tapi pada dasarnya saya perhatikan para konsumen itu cerdas. Jadi walaupun ada oknum-oknum seperti itu, saya rasa mereka sudah tahu harus berhati-hati. Maksudnya saya melihat gitu pengalaman teman-teman saya untuk berbelanja secara online, mereka akan melihat rekodnya, akan melihat historinya bahwa ini kira-kira aman tidak ya berbelanja di toko ini gitu. Dilihat daftar riwayatnya, komentar-komentarnya. Terus kalau saya lihat tuh ada rating ya. Kalau setiap kita belanja itu kalau sampai dapat bintang 5 itu berarti kan bagus itunya pelayanannya dan lain sebagainya. Jadi kalau bagi saya sih mau bisnis online, mau bisnis offline, oknum tuh selalu ada. Jadi ya disayangkan memang harusnya jangan seperti itu karena kan seperti menutup pintu rezeki sendiri ya. Tapi kalau terlepas saya tidak apa ya, tidak terlalu memikirkan gitu, tidak terlalu mengurusi hal-hal seperti itu. Pokoknya saya berpikirnya saya harus melakukan yang baik, uh, berikhtiar secara baik. Saya rasa semua hasilnya juga akan baik. Baik, untuk menurut Ibu nih,
apa ada tips dan trik agar kita tidak mengalami penipuan atau bagaimana cara mencegah nih agar kita tidak mengalami penipuan. Ya Bu? Untuk konsumen gitu. Ya, Kayaknya untuk tadi ya konsumen. jawabannya ya. Jadi kalau untuk konsumen pasti dilihat lah gitu bahwa toko yang kita datangin, toko online ya, toko online yang kita datangin ini amanah tidak gitu. Terus dia produknya sesuai nggak dengan yang dia jual. Kan suka ada ya di kolom komentar kan. Biasanya suka ada feedback kan dari para pembeli. Itu saya rasa sudah jadi dasar yang cukup ya untuk kita mau berbelanja di toko-toko online. Tips dan trik ya tadi ya. Betul. Triknya ini sebetulnya lebih kalau saya kan sebagai pedagang ya. Ini sebetulnya kalau boleh jujur, saya pribadi saya kurang pintar untuk berbelanja online. Aduh, mohon maaf tidak baik sebetulnya mungkin ya kalau saya share. Saya mungkin senang berjualan secara online, tapi saya pribadi saya jarang menggunakan aplikasi untuk berbelanja online. Jadi biasanya saya akan minta tolong anak saya. Anak saya, suami saya agak mereka jauh lebih pintar, lebih pandai dibanding saya untuk berbelanja online. Tapi yang dari penuturan mereka seperti itu. Jadi kata anak saya, ini loh Bu, ini bagus, komentar-komentarnya pada bagus, barang yang dikirimkan sesuai gitu. Jadi kenapa hari ini saya bisa menjawab itu karena pengalaman dari anak-anak saya dan anggota keluarga saya yang berbelanja online itu seperti itu tipsnya untuk berbelanja di toko online yang aman. Gitu Kak. Aduh, mohon maaf nih kalau jawabannya ya. Gak apa-apa. Baik, berarti kesimpulannya itu, nah di sini dapat disimpulkan bahwa pandemi yang sedang kita alami ini tidak menghambat kita ya Bu ya, untuk berkomunikasi dengan orang banyak, dengan adanya media sosial, meeting room, melalui aplikasi yang digunakan atau dengan gadget, kita tetap mampu untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Terus kita juga memiliki banyak kemudahan yang didapat. Jadi kalau menurut Ibu di masa pandemi seperti ini tidak ada alasan untuk kita berhenti berikhtiar. Untuk orang-orang yang biasa berikhtiar dengan cara offline, hari ini sudah bisa mulai belajar untuk berikhtiar secara online. Caranya banyak. Salah satunya dengan mengikuti sesi-sesi meeting online. Belajarnya di sana bisa, bahkan jauh lebih efektif. Efektif secara waktu, secara biaya. Karena itu yang saya rasakan sekarang. Saya awalnya juga merasa bisa tidak ya saya menjemput rezeki dengan cara online. Secara saya orang offline yang bisa ketemu dengan banyak orang, membawa barang secara fisiknya langsung. Nah, sekarang harus mulai belajar menawarkan barang secara online. Tapi ternyata dengan ilmunya itu semua hal bisa dilakukan. Ketika ilmunya sudah dapat, kita praktekkan, alhamdulillah hasilnya tidak jauh dari apa yang kita harapkan. Gitu, Kak. Terima kasih untuk Bu Ani yang sudah memperbolehkan saya untuk mewawancari Ibu seputar hal yang perlu diperhatikan dalam meeting online dan juga mengenai menjalankan bisnis melalui media sosial. Semoga sharing ini bermanfaat juga nih buat para penonton. Saya tutup sharing Sama-sama, Kak. ini. Saya tutup sharing ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.